cuma untuk cari kebutuhan uang Iya. mendasar ya. Cari circle pertemanan biar knowledge-nya nggak di situ-situ doang. By the way, kita mau congratulations dulu buat Natalie Holscher. Natalie Holscher? Ya, yang pada akhirnya kemarin itu tidak mengundang kita. Ke menikah, resepsi loh. Sudah akad nikah, sudah resepsi. Cuma kemarin gue tuh nungguin tau gak sih, Kang Sule kemana sih? Ada nggak gitu? Gue suka. Nggak ada? Nggak hadir. Kemana ya? Waduh. Pengen gue telepon juga kayaknya nggak enak cuma untuk nanyain itu. Nah kita spill dulu ya. Natalie Holscher yang janji nggak mau terima saweran lah. Astaga, jadi maksudnya Natalie Holscher sudah tidak terima saweran karena dia udah nggak nge-DJ. Aku pikir kita sebagai yang datang ke kawinan nggak boleh bawa angpau. Kita lihat komentar dari netizen. Ada yang bilang tapi pas sama Sule dulu Natalie kan berhenti DJ. Berarti Sule mencukupi kebutuhannya. Dijawab ada juga yang menyambut nyatanya pisah. Tapi ini tuh selalu ya, setiap kali selebriti perempuan menikah, pasti diskusinya tuh adalah masih mau kerja apa enggak. Kalau kalian, dan kita selalu nanya sama bintang tamu kita yang perempuan. Karena menurut aku tiap perempuan punya batasan dan juga ketentuan hidup masing-masing. Dylan sama Gita, kalau nanti kalian menikah dan suami kalian bilang, udah gak usah kerja ya Yang, mau apa enggak? Aku kayaknya enggak deh. Kalau Aku sih mau, aku sih oke. Kayak Dylan. Kalau kamu? yang paling enak seorang wanita itu bekerja bukan karena dia harus tapi karena dia ingin. Gitu. Aduh. Jadi kita tuh bekerja itu bukan cuma untuk cari kebutuhan uang mendasar ya. Cari circle pertemanan biar knowledge-nya nggak di situ-situ doang, biar open minded. Supaya nggak jadi ibu-ibu berdasar doang gitu di rumah. Benar gitu loh. Kalau aku kan kayak dari muda udah bekerja, rasanya kayaknya takutnya begitu disuruh stop di rumah aja pasti ada cepet tua tuh. Jadi misalnya ada orang-orang Pertanyaannya adalah gini, kan banyak tuh obrolan yang belakangan tuh, Ayu Ting Ting kan juga lagi jatuh cinta tuh. Kelihatan kayaknya effortnya tinggi banget. Terus siapa lagi deh tuh yang lagi pada jatuh cinta bintang-bintang, effortnya tinggi banget. Apa pendapat kalian? Benarkah kalau perempuan jatuh cinta effortnya lebih tinggi daripada laki-laki? Kalau aku ngelihatnya ini bukan masalah perempuan apa laki-laki, kayaknya siapapun yang sedang jatuh cinta pasti akan Berkorban. effort dan berkorban gitu. Kita. Menurut aku Berarti mereka yang effortnya paling tinggi lebih dia cinta kali. lebih cinta. Feeling aku. Astaga, gitu setuju juga. Tapi iyalah ya, itu logically, ya lu coba tanya diri lo sendiri ketika lo jatuh cinta. Terus saya lagi cari validasi. Iya, lagi jatuh cinta. Iya dong, cinta itu kan sebuah pengorbanan Betul. ya. Kita Baru makan gue mau kali. bilang, gue mau ngajak lo makan jangan lo benci sama makanan ini karena makanannya enak banget. Kak Rosi apa nih menu kita Kak kali ini? Rosi, ada butter ballon, ada Caesar salad, kita juga punya dark night burger, ada waffle ice cream, kita punya aglio olio pasta. Lalu juga kita juga punya mixed grill dan juga bebek Bali dan juga signature wing. Banyak banget makanan ini. Udah sebanyak ini, udah seenak ini nggak boleh nggak kita cicip ya. Alright. Tapi di tempat ini tuh makanan Indonesianya enak-enak ya. Saladnya aja enak banget. Oh iya lo. Oh lagi diet Kak Karen Diet. kayaknya. Lu gue baru mau kirimin rendang. Ayu Ting Ting bikin rendang, katanya enak banget. Itu Iya. in the name for Lu love. dikirimin sama Ayu? Enggak, gue Rendang. lihat di sosial media. Oh. Pengorbanan Ayu Ting Ting untuk cinta. Kan dia lagi jatuh cinta sayang. Ting Ting sekarang banyak berubah sih. Bukan cuma pengorbanan waktu, tapi dia mau belajar banget karena kan calonnya ini rupanya dari Padang. Oh dari Padang. Makanya dia suka Makanya belajar rendang ya. Belajar rendang. bahasa juga. Belajar bahasa Padang. Latihan dong di rumah, Ayu Bukan pakai lagi. suntinya. Iya loh. Iya benar. Tapi Dylan kalau bicara tentang sedikit ke masa lalu kamu ya dengan pernikahan kamu yang pernah gagal sama Safno itu kan menjadi apa ya sebuah cerita yang pasti nggak bisa kamu lupakan dong ya. Itu that traumatic tuh sebenarnya masih membawa kamu sampai dengan hari ini apa gimana? Kak Karen ini hobi sekali ngorek-ngorek luka lama. Iya, karena kan itu ceritanya heboh banget orang dia dari podcast ke podcast. Betul. Iya kan, gimana tuh?
Dylan? Kalau trauma sih enggak, Enggak. ya. Kalau trauma Tapi malah enggak. hubungan komunikasinya baik ya sekarang kamu kalau nggak Baik, salah. baik. Kalau trauma enggak, lebih ke jadikan pelajaran berharga banget. Karena apapun itu memang kalau kita alamin tuh bener-bener menuntun jadi guru. Oh kayak gini ya, jangan kayak gini ya ternyata gitu. Kita punya video, di video ini Dylan diskusi sama Safno. Asaf. Yes, coba kita Komentar seperti ini, Kak untuk TK ini kemahalan. Selalu ada yang bilang, mohon maaf sebelumnya Kak, tapi apakah hal seperti ini harus banget dikontenin? pengen tahu dari kamunya sendiri, apa yang mendorong kamu untuk bukan cuman punya diskusi ini, tapi ini harus aku spill ke follower aku. Betul. Kalau kita menghadapi orang-orang manipulatif, kita harus punya bukti, kita harus punya rekam jejak. Aku nggak mau suatu saat pengorbanan aku selama ini tidak dinotis anak aku tidak tahu betapa besar perjuangan aku sebagai seorang ibu yang tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak. Seorang wanita menafkahi anaknya itu terhitung sedekah. Jadi benar-benar sedekah, istilahnya itu begitu. Jadi memang itu bukan kewajiban ibunya, itu pure kewajiban bapaknya. Nah, dan janji aku untuk anak aku adalah untuk memberikan semua yang terbaik grade A. Memang mungkin ada yang bilang, ya banyak juga pilihan sekolah lain yang lebih murah gitu. Betul, gitu kan. Itu kan yang aku kasih memang yang 300 juta setahun segala macam. Harus dia dapat yang terbaik. Nah, kalau ini yang terjadi kan bapaknya ya masih sibuk dengan hidupnya sendiri, main-main segala macam. Dia nggak tahu perjuangan aku itu luar biasa besar dan aku nggak mau orang nggak tahu. Kamu harus tahu, Saf, aku yang segala macamnya aku yang support dan fasilitasi. Dan anak harus grow dengan yang terbaik yang harus dia dapetin gitu, yang pantas dia dapetin. Dylan ini kayak contoh kalau perempuan sudah marah dan akhirnya terbuka Iya, logikanya iya, loh, iya, keren iya. banget loh. Karena kemarin ini kan dia Gokil adalah ya. korban manipulasi mungkin. Iya. Iya. Benci kali aku sama orang-orang yang pintar memanipulasi. Makanya gue tuh jarang angkat telepon lu, sorry ya Ren. Jadi kayak